But I think the most important thing for us is that we play our own game. You know, what I try to tell my players every time, that we are better than everybody think. I think we have very good players. And if they get that trust, then I think we can show that we are really very, very good. Dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight. Ya memang kalau dibilang apakah ini tim terbaik, ya tidak. Karena kita kehilangan 2 pemain inti. Tapi ini bukan alasan ya, namanya bola kan 2x11. Tapi dengan Arhan dan Tony tidak bisa, ya memang keseimbangan lapangan tengah kita tidak bisa maksimal. Harapan besar bangsa Indonesia untuk melihat timnas U23 mengangkat trofi Piala AFF U23 2025 pupus di final. Dalam pertandingan penuh tensi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa malam, 29 Juli 2025, Indonesia harus mengakui keunggulan tipis 0-1 dari timnas Vietnam. Gol tunggal dari Nguyen Tan Binh di menit ke-76 menjadi pembeda yang mengakhiri impian Garuda Muda untuk meraih gelar juara di kandang sendiri. Suasana malam itu di SUGBK terasa sunyi meskipun dipadati ribuan supporter setia. Kekalahan itu jelas menyisakan luka. Namun di tengah kekecewaan, semangat dan kebanggaan justru semakin terasa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turun langsung ke lapangan usai peluit panjang berbunyi. Ia memeluk satu persatu pemain muda yang sudah berjuang hingga titik darah penghabisan. "Kalian sudah juara di hati kami," ucap Erick, membuka konferensi pers usai pertandingan. Dalam konferensi pers tersebut, Erick tampil tegar meski raut kecewa jelas terlihat. Ia tidak menyalahkan siapapun, tidak menuding wasit, tidak mencari kambing hitam. Sebaliknya, ia justru hadir sebagai sosok pemimpin sejati. "Saya ingin sampaikan kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial, terima kasih. Kalian sudah berikan segalanya," katanya dengan nada mantap. Erick menyadari bahwa kekalahan ini terasa menyakitkan, apalagi terjadi di kandang sendiri dengan atmosfer luar biasa yang diciptakan para supporter. Namun baginya, sepak bola bukan semata soal hasil. Ini soal proses. Tentang bagaimana mental para pemain ditempa dari satu laga ke laga lainnya. "Kekalahan ini bukan akhir, tapi awal dari masa depan yang lebih cerah," ujarnya. Timnas U23 Indonesia tampil memukau sepanjang turnamen. Meski mengawali fase grup dengan hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia, Garuda Muda bangkit dan menghajar Timor Leste 4-1. Mereka lalu menyingkirkan Thailand lewat adu penalti dramatis di semifinal, momen yang memompa semangat seluruh rakyat Indonesia. "Saya mengikuti perjalanan tim ini sejak awal," ungkap Erick. "Saya tahu bagaimana mereka latihan pagi dan sore, bagaimana mereka saling bantu di luar lapangan. Ini tim yang solid, dan tim solid seperti ini tidak akan berhenti hanya karena satu kekalahan." Namun perjalanan menuju final tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Dalam laga final, penggunaan teknologi video assistant referee, VAR, menjadi sorotan tajam. Salah satu momen paling krusial terjadi di menit ke-60 ketika Rafael Struijk tampak dijatuhkan di kotak penalti. Sayangnya, wasit tidak menunjuk titik putih, dan VAR pun tidak melakukan intervensi. Meski demikian, Erick memilih untuk tidak memanaskan suasana. "Kalau kita bicara soal keputusan wasit, itu akan selalu ada. Kadang kita diuntungkan, kadang dirugikan. Tapi mari kita tidak larut di situ. Fokus kita harus pada pembenahan internal, pada masa depan," tegasnya. Selepas pertandingan, Erick menyempatkan diri masuk ke ruang ganti. Di sana, di hadapan para pemain yang tertunduk lesu, ia memberikan pidato yang menyentuh. "Jangan menunduk. Kalian bukan pecundang. Kalian sudah berikan semuanya. Tidak semua orang bisa seperti kalian, berjuang membawa nama bangsa," ucapnya penuh haru. Menurut staf media PSSI, beberapa pemain tampak menitikan air mata saat Erick berbicara. Marcelino Ferdinand, yang menjadi motor serangan tim selama turnamen, tampak sangat terpukul. Namun Erick sabar memeluk dan menguatkan satu persatu pemain, memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Tak hanya pemain, pelatih kepala Gerald van den Burg juga mendapat apresiasi tinggi. Pelatih asal Belanda itu baru beberapa bulan menangani timnas U23, namun telah menunjukkan hasil signifikan. Coach van den Burg sudah lakukan pekerjaan luar biasa. Dalam waktu singkat dia bisa bentuk tim yang solid, kompak, dan berani.
Kita butuh pelatih seperti ini untuk masa depan, kata Erik. Ia juga memastikan bahwa PSSI akan terus mendukung proyek jangka panjang yang dibangun Vandenburg, termasuk pembinaan usia muda. Sebab, kata Erik, fondasi sepak bola Indonesia harus dibangun kuat dari sekarang. Kekalahan di final AFF U23 bukanlah akhir. Timnas U23 masih memiliki agenda penting lainnya seperti kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Erik memastikan PSSI telah menyiapkan program jangka panjang untuk mendukung para pemain muda. Kita tidak akan mundur. Justru ini pemicu. Kita akan persiapkan tim ini lebih matang. Kita akan tingkatkan kualitas liga, infrastruktur, pelatih lokal, semuanya. Karena ujungnya, kita ingin Indonesia punya fondasi sepak bola yang kuat, tegasnya. Usai pertandingan, dukungan dari publik membanjiri media sosial. Tagar Garuda Muda Tetap Bangga sempat menempati trending nomor 1 di platform X, sebelumnya Twitter. Ribuan pesan cinta, semangat, dan terima kasih membanjiri lini masa. Banyak netizen menyebut para pemain sebagai pahlawan muda. Mereka bukan sekadar atlet, tetapi simbol perjuangan, semangat, dan masa depan bangsa. Meski trofi belum digenggam, Garuda Muda telah memenangkan hati jutaan rakyat Indonesia. Kekalahan memang menyakitkan. Tetapi dari rasa sakit itu, lahir kekuatan baru. Timnas Indonesia U23 mungkin gagal mengangkat trofi Piala AFF U23 2025, namun mereka telah mempersembahkan perjalanan penuh semangat, dedikasi, dan keberanian. Seperti yang dikatakan Erick Thohir, jangan menunduk, kalian masa depan bangsa. Kini, Garuda Muda bersiap untuk langkah selanjutnya. Dan seluruh Indonesia akan terus berdiri di belakang mereka.